Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat kehidupan kepada kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat kesehatan, dan paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dan juga bisa melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Salawat dan salam telah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat pada beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kelak kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman-taman surga, yang mana taman surganya sudah ada di dunia. Hormat Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, maka bergembiralah kita sudah merasakan bagaimana taman surga. Kemudian hormat Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu adalah majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah di dalamnya, ketenangan. Maka orang-orang yang sering hadir majelis ilmu, maka insyaallah akan ada ketenangan hati di dalam dirinya. Majelis ilmu adalah majelis yang dikerumuni dan dikelilingi oleh malaikat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana majelis ilmu, di sana malaikat berkumpul. Ya, maka beruntunglah masjid-masjid yang mana masjidnya bukan hanya hidup untuk sholat 5 waktu, namun juga dihidupkan juga taklim-taklim di sana, karena malaikat Allah Subhanahu wa taala ya turun, ya, dan juga kita dibanggakan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah ya kita dimudahkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Hormat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah ya mengenal halal, haram dan syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Firman Allah Subhanahu wa taala di 6 ini ya ingin ya menjelaskan kepada kita semua perkara mengenai ya, masalah halal, haram dan syubhat. Dan juga nanti diakhiri tentang ya sesuatu ya yang mana sesuatu itu adalah anggota yang paling penting dalam diri kita. Ya. Kita diciptakan sangat kompleks sekali. Ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kepala. Namun ada yang paling penting yaitu hati. Nah, itulah yang paling utama, ya, yang paling diperhatikan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di kitab Fathul Mubin, ya, syarah arba'in yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disebutkan di sini bahwasanya ayahnya ya, Nu'man bin Bashir. Berarti namanya Nu'man bin anak, Bashir ayahnya. Ya. Nu'man adalah sahabat Nabi dan Bashir juga ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dapati ada nama sahabat, ada yang disebut dengan radhiyallahu anhu. Ada radhiyallahu anhuma. Bedanya apa Ustaz? Radhiyallahu anhu ya. Biasanya dia hanya dianya yang muslim. Ya. Adapun kedua orang tuanya ya belum tentu muslim. Adapun kalau misalnya radhiyallahu anhuma maka bisa dipastikan ya ini adalah antara anaknya dan juga ayahnya adalah muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Kalau anhu satu saja. Nah, sahabat itu. Kan di sini an Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dua. Huwa, huma, hum. Huwa satu, huma dua, hum lebih dari dua. Radhiyallahu anhuma. Man sahabat ya dan ayahnya juga sahabat. Dan juga di sini katakan bahwasanya ibunya pun juga adalah seorang sahabiyah. Jadi masya Allah ini, ya beruntung sekali. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, ya dikatakan bahwasanya Nu'man bin Bashir itu kurang lebih meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mi'a tahaditsin wa arba'ata asyar hadisan. Ada 114 hadis. Jadi kurang lebih Nu'man semasa hidupnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 114 hadis. Ya. Sahabat yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya. Di riwayat lain juga dikatakan bahwasanya di sini dengan lafaz sami'tu, dan di dalam riwayat lain ini dalam kitab Sahih Muslim di sana tambahan annahu ahwa ila uzunaihi bi isba'ihi. Bahwasanya dia menunjukkan ya. Jadi ketika meriwayatkan tadi dia sambil menunjukkan sami'tu. Ditunjuknya betul-betul ke telinganya. Ingin menekankan kepada kita semua bahwasanya aku ini benar-benar mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu juga kita bisa terapkan di antara metode menyampaikan ya informasi ya agar orang yakin ditunjuk betul. Nah, ini sami'tu ditunjuknya kedua telinganya. Dan hadis ini juga bukan hanya diriwayatkan oleh beliau tapi dikatakan bahwasanya rawahu aidan sab'atu min akabir sahabah. Ada 7 sahabat kibar, nah, kibar senior ya. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ada juga anaknya Hasan dan Ibnu Mas'ud dan Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Nah, ini ketika saya sebutkan nama-nama radhiyallahu anhum. Kenapa anhum? Karena banyak, lebih dari 2. Huwa satu, huma dua, hum lebih dari 2. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, nah, pertanyaannya, ya, Ustadz boleh nggak kita katakan kepada orang ya radhiyallahu anhu? Boleh nggak? Katanya radhiyallahu anhu itu khusus untuk sahabat Nabi. Nah, boleh nggak kita katakan kepada guru kita, kepada orang tua kita? Boleh. Bedanya apa Ustadz? Kalau radhiyallahu anhum ya untuk sahabat itu mereka sudah jelas diridhoi, sudah mendapat ridho.
Tapi kalau doa kita untuk orang, kepada guru kita misalnya kan, semoga Allah meridai guru saya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, ya buat wanita atau orang tua kita yang telah bersusah payah hidupkan kita. Kalau untuk mereka ini, untuk kita yang bukan sahabat, ini doanya hanya untuk doa. Nah, doa belum tentu diridhoi. Nah, begitu dia, ya. Nah, sebagian bertanya, apakah boleh Ustaz? Boleh, ya. Bedanya tadi ya, kalau misalnya untuk sahabat memang sudah jelas Allah meridhoi. Jadi enggak usah diragukan lagi. Jadi bukan doa lagi. Memang sudah jelas Allah meridhoi, makanya dalam bentuk fi'il madi. Fi'il madi itu dalam bahasa Inggris past tense. Ya, waktu yang telah lampau, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk ke hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Inna dimulai dengan kata-kata inna. Inna artinya adalah sesungguhnya. Lit taukid, untuk menekankan. Apa yang ditekankan? Al halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Ya. Maka dijelaskan, ya. Apa yang jelas maksudnya adalah apa yang manassallahu ta'ala wa rasuluhu au ajma'al muslimuna ala tahlilihi bi'ainihi au jinsi wa minhu aidan ma lam yu'na fihi man'un ala asyharil qaulaini kama ya'ti. Apa yang datang, apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang ijma' muslimun, ya, sepakat kaum muslimin, ulama-ulama bahwasanya hal ini adalah halal. Dan yang keempat, indikasinya adalah tidak ada larangan di sana. Adapun haram, maka kebalikannya, maka dilanjutkan wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang haram pun itu jelas. Maka masuk. Ini yang sering menjadi problem. Wa bainahuma mushtabihat. Nah, ini ada 3 riwayat. Ada dia mutasyabihat. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada mendengar kata mutasyabihat, benar juga. Mushtabihat, benar juga, ya. Satu lagi mutasyabihat, mushtabihat, musyabbahat. Nah, dalam riwayat lain adalah musyabbahat, yang semuanya mengarah pada satu arti, yaitu masalah syubhat. Nah, apa itu syubhat? Nah, yaitu diantara masih belum jelas dia, apakah ini halal ataukah ini haram, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kata halal juga, ya, dia bisa bentuknya hil. Kata hilun. Hilun dalam arti juga di dalam Al-Qur'an ada yang bermakna artinya mukim, bertempat, ya. Contohnya ada dalam surah Al-Balad, wa anta hillum, ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Maksudnya adalah engkau Muhammad, engkau hil, tinggal di kota ini, di negeri ini, yaitu di Makkah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru dilanjutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana perkara tadi, perkara syubhat ini tidak ada yang mengetahuinya, banyak orang tidak mengetahuinya. Ya. Faman ittaqas syubhat, maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Maka sungguh ia telah menyelamatkan dirinya, berlepas, ya, menyelamatkan diri agamanya dan irdihi, nama baiknya, kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang coba-coba mendekati dan masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia bisa dipastikan bahwasanya dia akan masuk perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Saya terjemahkan dahulu, nanti baru kita masuk penjelasan. Karra'i seperti orang yang penggembala. Orang yang menggembala, yar'a haulal hima, yang mana dia menggembala hewan gembalanya di daerah perbatasan. Yushiku ayyarta'a fihi, maka bisa dipastikan nanti, ya, bahwasanya nanti hewan gembalanya itu akan masuk ke daerah perbatasan yang dilarang. Hima itu adalah perbatasan. Nah, jadi raja-raja orang Arab itu biasanya dia memiliki perbatasan yang tidak boleh orang masuk, ya. Jadi tidak boleh, maka dia ada namanya hima, perbatasan. Maka barang siapa yang menggembala di sekitar daerah-daerah terlarang tadi, perbatasan tadi, yushiku ayyarta'a fihi, maka kemungkinan besar akan masuk ke dalamnya. Begitulah diibaratkan. Ala wa inna likulli malikin hima, maka ketahuilah sungguh setiap raja itu
memiliki ada batas-batasannya. Nah, ini batasan-batasannya. Wa inna himallahi maharimuhum, dan ketahuilah bahwasanya perbatasan Allah itu adalah maharimuhu, adalah hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, maka ketahuilah bahwasanya di dalam diri kita ini ada segumpal darah, ya. Idza salahat, yang mana apabila segumpal ini dia bagus, bersih, salahal jasadu kullu, maka insyaallah tubuhnya pun akan baik. Itulah hati tadi. Wa idza fasadat, apabila ini hancur, ya, rusak, kotor, fasadal jasadu kullu, maka diri kita pun akan rusak. Ala wahyal qalbu, maka itulah tadi hati. Nah, maka penting sekali kita memperhatikan masalah hati kita. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka perkara halal, ya, sudah jelas, ya. Makan kambing, makan kerbau, ya, makan lembu, makan ayam, apalagi, ya, hewan-hewanan. Kemudian lagi misalnya tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan asalnya adalah halal, ya. Makan apapun awalnya adalah halal, kecuali, ya, di sana terdapat mudorot. Nah, ya. Awalnya, ya, asal hukum asalnya adalah halal, kecuali memang di sana terdapat indikasi, ya, yang dia bisa membahayakan. Ya, makanya di sini at-tahrim imma limafsadatin au madarratin khafiyatin. Biasanya pengharaman itu adalah cenderung ada di sana adalah mafsadah, ada kerusakan yang disebabkan oleh sesuatu tadi, makanya diharamkan. Ataupun karena mudarat yang khafi, yang mana itu tidak nampak. Mudarat tadi khafi dia. Contohnya apa? Seperti zina. Ya, enggak nampak kita, ya. Enak-enak aja orang zina, ya. Namun ternyata di sana ada mudarat yang luar biasa. Ya. Itu merusak nama baik keluarganya, merusak keturunannya, ya. Bahkan juga apalagi nih misalnya kena penyakit, ya, bisa tertular penyakit dan lain sebagainya. Wa muzakkal majus, dan juga sembelihannya orang majusi, orang-orang yang bukan Islam. Nah. Atau wa imma limafsadatin au madarratin wadihatin, atau pengharaman itu biasanya karena mudarat dan mafsadah, kerusakan yang jelas. Contohnya apa? Adalah racun, jelas dia, ya. Jadi habis minum racun dia bisa tewas dia, ya, bisa rusak saraf-sarafnya. Nah, jadi ada yang pengharaman itu ada yang karena memang jelas-jelas membahayakan, ada yang tidak nampak dia, seperti zina tadi, ya, tidak nampak dia bahayanya, ya, namun setelah diteliti ternyata bahayanya luar biasa. Dan juga, ya, zina juga tersebut dalam Al-Quran, ya, la taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina, ya. Ustadz katanya kan cuma mendekati, Ustadz. Nah, ya, kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya, ya. Nabat, ya, tumbuh-tumbuhan, hayawan, ya, tumbuh-tumbuhan tadi, ya. Maka misalnya, ya, seperti ganja, ya. Kenapa dia haram? Karena memang diketahui bahwasanya dia membahayakan. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan, jadi boleh kita makan semua. Ya, ketahui tadi kalau makan kita tiba-tiba, ya, mabuk, habis itu kita nggak sadarkan diri, ya, berarti tumbuhan ini berbahaya. Maka kita sekarang sudah tahu, ya, mana sayur-sayuran yang boleh, mana sayur-sayuran yang tidak boleh. Ya, asal muasalnya hukum tumbuhan itu adalah halal, kecuali, ya, memang di sana terindikasi membahayakan, ya, bahkan bisa membunuh dan menghilangkan akal kita. Nah, maka di sana kan di sini contohkan ada al-mukhaddirat, ya, narkoba wal hashishah, dan juga ganja wal opium wal bung, ya. Dan juga sini ada tumbuhan namanya bung. Benar mata Allah Subhanahu wa taala masuk, ya, ke dengan syubhat, ya, masuk ke pembahasan syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah, ya, yang mana dia belum jelas perkara ini, ya. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Contohnya, misalnya adalah kita halal memakan sembelihannya
orang muslim yang mengucapkan basmalah. Ya. Bismillah, potongnya kambing, potongnya lembu, ya. Halal tidak? Halal. Ini jelas. Yang haram apa? Kalau misalnya kita makan sembelihannya selain muslim. Orang Nasrani dan lain-lainnya, ini jelas haram. Namun, ya, tiba-tiba ya ada ya digabungkan tadi, ya kita tidak tahu, entah mungkin pesta, ya entah mungkin di mana, mungkin restoran yang mana nggak jelas ini, ya ini dagingnya ini kira-kira disembelih muslim atau disembelih orang kafir. Nah, disinilah dia. Kayak di sini kayak kita di rumah makan ini, ya mana tahu kita masuk rumah makan kita, Pak, ayam penyet. Nah, inilah ini, Pak, KFC, ya, dan lain-lain sebagainya. Tahu nggak nyembelinya? Nampak pun tidak. Tiba-tiba ayam itu udah ada di dalam steling. Nah, tiba-tiba digoreng. Nah, ini bagaimana ini? Ya, maka kita lihat penduduk mayoritas di daerah itu. Nah, maka ketika penduduk mayoritasnya tadi muslim, lingkungannya muslim, maka insya Allah, nah, ini lebih kuat. Berarti ini insya Allah disembelih dengan cara yang Islami, dengan bismillah dia potongkannya. Nah, tapi kalau kita misalnya pergi ke Eropa, ya ke negara-negara memang dia minoritas. Nah, inilah dia baru ya syubhat tadi juga. Ya ini kira-kira halal enggak ini? Dipotong muslim enggak nih? Lalu tiba-tiba di pintu, oh ada label MUI di sampai sana. Oh, restoran muslim. Nah, kan insya Allah kita pun tenang. Tapi di dalam restorannya pun nggak jelas, nggak ada label MUI. Yang jual juga ini muslim atau bukan. Yang masuk juga yang makan pun, ya ini Islam atau enggak. Nah, maka ini lebih baik kita tinggalkan. Walaupun kata orang, katanya insya Allah apa gitu. Ya, tapi disinilah tadi kita. Ya, disinilah dia tadi. Apakah ini halal atau haram? Nah, begitulah syubhat tadi. Nah, maka bagi kita yang berhati-hati, nah, maka kita lebih baik tidak makan. Nah, ya, saya pernah ke Singapura, ya pas kali keduanya itu, saya ada kenalan di sana. Siang harinya, nah, ketika saya jalan-jalan, saya lupa saya nama pasarnya. Saya makan yang murah. Tiba saya malamnya baru ditanya, tadi siang makan di mana Arbi? Makan di sini Bunda. Baru nggak marah saya. Kenapa? Karena emang di daerah itu saya lihat semua memang rata-rata Cina yang di Singapura yang memang mayoritas tidak Muslim. Nah, di situ saya kena marah. Ya, karena kita tidak bisa pastikan. Karena kenapa? Karena mayoritas di sekitar situ memang dia non Muslim. Nah, beda kalau kita di Indonesia, suka kita, oh jelas lagi. Ya, yang jualan pakai peci pula. Nah, oh Muslim ini. Nah, insya Allah. Nah, kan situ tidak syubhat lagi. Tapi kalau misalnya kita ke negara-negara misalnya dia 50-50 Muslimnya, ya Medan pun ini was-was juga kita, ya. Tapi insya Allah ya, sekarang udah lebih baik Medan ini, ya, dan juga udah jelas warung-warung tadi. Kemudian buat Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya apa lagi? Contohnya adalah masalah misalnya pernikahan. Kita boleh menikah dengan yang bukan mahram kita, ya. Namun bukan aja mahram juga, ya. Ya, tapi bagaimana dengan yang bukan mahram kita namun pernah menyusu dengan ibu kita? Nah, sehingga kita saudara sepersusuan. Nah, yang mana katanya khamsu rada'at, 5 kali kecupan. Ada yang bilang sampai kenyang. Ada yang bilang pokoknya 5 kali kecupan, maka saudara sepersusuan. Nah, maka ketika dewasa, jatuh cintalah tadi antara si laki-laki dengan perempuan tadi. Maka ada yang bilang tetangganya misalnya, jangan kau nikah sama dia. Kenapa Bu? Itu dulu pernah nyusu sama mamamu. Oh iya, nggak boleh rupanya Bu. Nggak boleh dalam Islam. Gitu. Maka tanya tadi, kau pernah nyusu? Katanya pernah, cuman nggak tahu aku entah berapa kali, kayak gitu. Tanya mama, Mak, pernah nyusu? Iya pernah, cuman mama lupa. Entah kedua kali, entah ketiga kali, entah 5 kali. Nah, ini maka syubhat. Nah, makanya begini ya, lebih baik tidak menikah. Nah, itu dia, ya. Maka hati-hati juga ini, ya. Kalau misalnya, tapi insya Allah kita di negara ini masa ya sampai nikah dengan saudara sepersusuan ya begitu banyak ya di Indonesia ini ya, yang cantik-cantik ya,
perempuan-perempuan, yang laki-laki jumlahnya sangat banyak, maka apalagi misalnya yang begitu ya, jelas-jelas kita muslimnya banyak, muslimahnya banyak ya. Kalau misalnya seperti itu, dia langsung tinggalkan, ya, jangan dilanjutkan, karena khawatir menikah dengan yang haram. Karena tadi dia antara ibunya pun nggak tahu, aduh lupa mama, udah namanya nyusunya, udah nikah usia misalnya 25 tahun, udah 25 tahun yang lalu, ya. Nah, mamanya pun dulu nggak tahu, entah mungkin karena mamanya sakit, kasihan yang anak tadi disusuinya, nggak sadar muntah berapa kali. Nah, kata tadi gitu. Tetapi tetangga ada yang lihat, itu dulu pernah disusui mamamu. Nah, nggak boleh kita nikah dengan saudara sepersusuan. Nah, maka ketika tadi tidak jelas, yang sana tidak ingat, yang tetangga pun pernah lihat, memang jelas pernah lihat, mama pun ingat, cuman mama lupa berapa kali, entah kenyang pun enggak anak ini. Nah, maka yang seperti ini lebih baik dijauhi. Inilah syubhat. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa lagi? Contohnya misalnya ada di sini, ini dia masalah adalah prediksi. Contohkan di sini Imam Ibnu Hajar, apabila ada contohnya ada anjing, ya, anjing tadi dia masuk kepalanya ke dalam ember tadi isinya air, ya, masuk, dikeluarkannya kepalanya, tiba-tiba mulutnya basahnya tapi dia tidak basah yang menyedorkan dia buat tenggelam sampai masuk ke dalamnya, ya. Ini apakah air liurnya ataukah karena masuk dia ke air tadi, dijilatnya air tadi, ya. Maka di sini kalau misalnya dia sabab ayastadil al-ihtimal fi sababin dhaif, maka di sini yang dirojihkan adalah zahirnya, ya. Maka bagaimana kalau misalnya seperti ini tidak bisa diperkira-kirakan, maka jelas ini bukan minum ini. Kalau misalnya dia jelas memang sebabnya tadi jelas kita lihat ini dia tidak minum, tidak sampai menjilat, maka air itu halal. Begitu, ya. Kecuali memang ini indikasinya memang dia sampai menjilat, maka air tadi pun dibuang semuanya, ditumpahkan, baru dicuci ember tadi, yang salah satunya dengan air tanah, disama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa lagi? Misalnya ya yang kita kalau mau ibadah, mau sholat, kita wajib dengan pakaian yang suci, bersih. Tidak boleh ada najis dalam pakaian kita. Bukan hanya diri kita saja, pakaian pun kita tidak boleh. Nah, tas bagaimana dengan misalnya, di sini contohkan ada yang pembuat khamar. Membuat khamar dia, ngaduk-ngaduk dia. Tapi membuat khamar dia rajin pula sholat, ya. Ya, tiba ngaduk-ngaduk. Nah, maka orang sekitar tadi pun, Pak, gak ganti baju Bapak? Kenapa rupanya? Gak ada kok kena cipratan. Yang betul lah Pak, ya gitu. Itu tadi, ya. Maka bagaimana kita lihat zahirnya? Kalau memang tidak ada maka sah. Begitu, ya. Ini dia kalau misalnya terjadi sesuatu yang seperti itu, yang dia perkira-kira. Tapi kalau misalnya jelas-jelas ada cipratan di sana, ya, kemungkinan besar kecipratan, maka tadi tidak boleh pakai pakaiannya. Kemudian misalnya lagi adalah orang yang jazzarin, adalah orang yang menyembelih. Karena darah hewan pun kita suci, kita sucikan pakaian kita, ya, potongnya ceret, nyiprat, ya, nyiprat, cuman ternyata nyipratnya arahnya ke sana, tidak ke tukang potong tadi. Nah, ini bagaimana? Kalau misalnya memang benar-benar dilihatnya tidak ada cipratan, ya sah, gitu. Tapi kalau memang ada setetes tes, ini darah atau apa ini? Ternyata bekas buah naga. Buah naga juga merah ya. Buah naga halal. Tapi kalau tadi bekas darah tidak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi contohnya dalam masalah syubhat ini. Memang syubhat ini ngeri-ngeri sedap dia nih. Sampai di sini dicontohkan juga adalah berkaitan dengan muamalah. Muamalah dengan orang yang hartanya hasil penghasilannya itu penghasilan dari yang haram. Misalnya, ya, dia memang sudah terkenal pekerjaannya nyuri sawit, ya, ya. Jadi sampai orang kampung udah tahu kerjaan nyuri sawit, ya, itu kerjaan dia.
Jadi sawit satu kampung sawit dia, ya. Maka sampai di sini pun ulama, ya, ada yang mengharamkan. Ya, kalau kata Imam Ghazali, aktsaru mali, kalau misalnya mayoritas, sehingga mungkin 75% ke atas itu sudah haram, ya. Nah, lainnya mungkin dia jualan jajanan, ya, jual jajanan paling berapa untungnya sehari? 5.000, 10.000. Tapi yang misalnya 100.000, misalnya 100.000, tapi yang 90.000 itu adalah hasil dari curian sawitnya. Nah, sampai di sini pun muamalahnya pun haram kata para ulama. Begitulah tadi kita, ya, waro'. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sini timbul istilah-istilah. Ada istilah waro', ya. Ada namanya zuhud, ada namanya takwa. Ya. Apa bedanya Ustadz? Kalau takwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, adalah menjauhi yang haram. Zuhud, zuhud kali Ustadz ini, zuhud kali ulama ini. Apa itu zuhud? Zuhud adalah dia menjauhkan dirinya dari yang halal. Yang halal dia tapi jauhi juga. Contohnya apa? Kaya. Ya. Contohnya apa? Naik mobil. Halal nggak? Halal, mubah itu boleh. Boleh kita kaya, boleh kita pakai mobil, boleh kita pakai sepeda, pakai apa? Cuman karena ulama ini memang dia ingin mengajarkan kepada umat, ya, agar ada ulama tadi, ya, yang memang tetap mengajarkan kesederhanaan. Karena begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun apa beliau pun dengan penampilan yang biasa saja, ya. Nah, zuhud itu adalah kita menjauhi dari perkara-perkara yang mubah. Nah, yang mungkin menurut orang itu bagaimana ya? Bingung juga saya jelaskannya, ya. Seperti tadi contoh misalnya kekayaan, misalnya pakai mobil, pakai namanya mewah. Nah, itu perkara-perkara yang halal, mubah. Ya, tapi ulama-ulama, ya, wali-wali Allah, mereka melihat apabila seperti ini, sepertinya aku mungkin akan takjub, mungkin nanti aku akan sombong, sehingga dia lebih memilih untuk meninggalkan tadi. Walaupun mungkin hartanya banyak, ada juga begitu, hartanya banyak, di rekeningnya sampai miliaran, tapi dia tetap milih, ya, pakai sepeda dia, jalan kaki, pakai sandal swallow dia, pakai baju biasa aja. Nah, itu maksudnya zuhud. Nah, itu bedanya. Takwa menjauhi yang haram, zuhud menjauhi yang halal tadi. Dia bercukupan aja. Ini yang gitu. Nah, waro'. Nah, inilah waro' tadi. Waro' adalah orang yang menjauhi perkara syubhat. Nah, itu dia bedanya. Takwa menjauhi yang haram, zuhud dia menjauhi yang mubah, yang halal. Nah, baru apa lagi? Yang waro' adalah menjauhi yang syubhat. Baru diantaranya adalah contoh, kalau tidak salah saya adalah seorang sahabat tabi'in, ya, tabi'in namanya Bishr al-Hafi, yang mana beliau ini ada hutang, orang berhutang kepadanya, ya. Nah, dan kalau hutang tadi menimbulkan manfaat, maka dia jatuh ke riba. Nah, makanya ini orang-orang yang pinjam meminjam hati-hati, pinjam 1 juta, yang dikasih 900.000, 100-nya potong administrasi dan apa, mengembalikannya 1.200.000, tergantung kapan balikannya, ya. Itulah riba tadi, jahatnya tadi, ya. Pinjamnya 1 juta, dikasihnya biasanya 900, 100-nya potong administrasi, balikannya 1.200.000, bisa 1,5 juta dan lain sebagainya. Itulah riba, ya. Maka bicara Hafiz, suatu ketika beliau ini sedang hujan, ya. Lantas, ya, di sana seberang sana ada pohon. Pohon, yang mana pohon ini adalah pemilik orang yang minjam hutang tadi. Nah, minjam hutang tadi. Maka sampai dikatakan wahai Bishr al-Hafi, kenapa engkau tidak berlindung di bawah pohon itu? Nah, apa kata beliau? Saya takut nanti jatuhnya ke riba. Kenapa? Karena pohon tadi memberikan manfaat kepada beliau. Nah, gara-gara hutang tadi. Nah, dan kata beliau, setiap yang pinjaman yang mendatangkan kepada manfaat, ya, itu maka riba. Nah, begitulah waroknya tadi beliau. Pohon sampai pohon, bukannya tadi nambahi uang 1 juta jadi 1.200.000, pohon. Begitulah waroknya tadi ulama-ulama kita, ya, menjauhi sampai begitu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itulah tadi warok. Kemudian contohnya apa lagi? Ini memang masalah-masalah syubhat ini perlu banyak contoh. Kalau yang halal sudah jelas kata Nabi, haram juga sudah jelas. Makan
ya B2, ya B1, nah banyak sekali lah istilahnya, ya sampai B berapa nggak tahu saya. Contohnya lagi adalah sini banyak misalkan dengan hewan yang diburu dengan panahan. Hewan yang diburu dengan panahan. Misalnya, ya dalam Islam itu ada istilahnya anjing yang terlatih. Ya. Anjing yang terlatih, hewan buruan. Ya, jadi anjing tadi suruh buru dia, bisa dia, dan bisa halal. Nah itu bagaimana kriterianya anjing tadi? Nah, kata ulama adalah apabila dia disuruh berhenti, berhenti. Nah, jadi kalau misalnya alasan Ustaz, ini saya ada Ustaz, diburu Ustaz, ya. Tapi ketika tadi dibilang sama pemiliknya berhenti, dia masih ngegas terus. Nah, berarti anjing ini belum terlatih. Di situ tadi tolak ukurnya. Nah, tapi kalau misalnya anjing tadi dia ketika disuruh berhenti, kejar katanya, berhenti, habis dimangsanya berhenti. Nah, maka itu halal. Nah, itu anjingnya namanya ya anjing yang sudah terlatih. Nah, maka di sini contohnya apa lagi? Nah, contohnya adalah ketika misalnya tadi anjing berburu, ya, tiba-tiba ada anjing lain yang mengikutinya. Nah, maka tidak tahu, tiba-tiba binatang tadi itu sudah berdarah, nah, dan tidak tahu mana anjing yang, apakah anjing dia ini yang terlatih atau anjing orang lain yang ikut-ikutan. Nah, sinilah terjadi syubhat. Mana ini? Ini halal enggak ini? Halal enggak ini? Ini, nah, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh lain lagi. Misalnya, nah, ini juga, misalnya dia sudah memburu. Kemudian tadi habis diburu tadi, hewan tadi, apalagi misalnya kayak bebek tuh, bisa terbang-terbang mana-mana dia, ya. Hewan-hewan apa yang misalnya biar diburu di dalam hutan, maka matinya tadi, dia karena memang sudah kesana kemari kayak lembu tadi, kalau misalnya nggak betul motongnya tadi, dia bisa loncat-loncat sana sini, ya. Maka ternyata tadi hewan yang dipotongnya tadi masuk ke dalam sungai atau masuk ke dalam api, mati. Nah, itu tidak tahu. Ini matinya karena tenggelam atau kena api. Datang sekawan itu, udah mantap lain, dan sekalian masak, tinggal makan aja ini. Nah ini maka syubhat. Karena dia tidak bisa dipastikan apakah karena panahannya dia, atau karena anjing tadi dia yang terlatih, ataukah matinya karena di dalam sungai, ataukah di dalam api. Nah, kalau dia matinya karena di sungai, maka dia bangkai. Nah, mati dia dalam api, maka dia bangkai. Maka jadi syubhat. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan apa ini? Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana dengan pengelola dan pemilik usaha dari mengasuh anak yatim? Apakah termasuk dari syubhat? Nah, perkara anak yatim, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Nabi harus dekat. Nah, adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengurusi anak yatim. Nah, mengurusi anak yatim tidak syubhat. Ya. Selagi memang dia tidak diniatkannya jadi orang kaya. Ya, ini yang jadi bahaya ini kalau misalnya dia ya dikasih, saat ini ada sedekah sekian Ustaz, ya. Boleh nggak kita ambil untuk pengelolaan tadi? Boleh. Nah, ya. Karena kalau nggak tidak dikelola, ya, nanti anak-anak yatim mau tinggal di mana? Ya, mereka mau pakainya apa? Ustaz, ini saya kasih Ustaz untuk makan Ustaz. Apakah betul-betul diberikan untuk makan? Sedangkan tadi baru ada orang pesta dikasih ya nasi kotak. Nah, gitu, ya. Maka ini kita kelola. Ya, jadi mengurus anak yatim tidak syubhat. Ya, selagi memang tadi bukan jadikan bisnis. Ya, bahkan masjid pun bisa jadi haram, bisa jadi syubhat. Ya, banyak orang ngambil infak ya untuk pembangunan masjid, tapi nggak jelas. Ya, entah keuangannya, ya, entah apa-apanya. Maka ini termasuk juga pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh untuk keperluan. Ya, nah, itu dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk yang tadi, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa menjauhi syubhat, faqad istabra alidinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan nama baiknya. Kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang coba-coba masuk ke syubhat, maka bisa dipastikan dia akan masuk ke perkara yang haram. Ya, walaupun asalnya yang boleh syubhat ini, ya. Ya, jadi makanya orang-orang yang waro dia lebih baik tidak. Dan itu juga terjadinya, boleh kita katakan ini syubhat ketika memang tadi
sudah kita kuatkan sebabnya sama dalilnya. Jadi bukan tiba-tiba ini syubhat Ustaz. Enggak. Syubhat tadi butuh proses. Ya, memang ketika memang ada dua dalil yang bertabrakan atau memang sebabnya tadi tidak jelas, seperti tadi misalnya anjing, apakah dia masuk betul-betul masuk, apakah jilatnya, mulutnya basah, apakah karena liurnya ataukah dia kena air hujan. Nah, ini baru syubhat. Nah, ini dipastikan. Tapi kalau perkara-perkara misalnya contohnya adalah, nah di sini adalah contohnya kematian orang yang meminjam, sehingga barangnya masih ada di kita. Nah, barangnya itu jadi milik kita atau milik ahli waris? Nah, ya, ini enggak perkara syubhat, ini perkara yang jelas. Ya baliknya ke ahli waris. Nah, gitu. Ustaz udah mati kok Ustaz, orangnya apa Ustaz, udah meninggal ya Ustaz, itu kalau Ustaz? Enggak. Ini perkara yang jelas. Nah, ini bukan syubhat, ini jelas. Ya. Nah, karena kita kembalikan ke ahli warisnya. Jangan berkata, oh ini buat saya lah Ustaz, orangnya udah meninggal kok Ustaz. Nah, ini perkara yang jelas, ini bukan syubhat. Nah, maka kita harus bedakan tadi. Dari Allah Subhanahu wa taala di sini contohkan seperti orang yang menggembala di daerah perbatasan seorang raja yang mana itu tidak boleh. Begitu juga tadi, ya. Ada hal-hal yang haram, ada syubhat tadi perbatasan tadi. Ini kalau misalnya syubhat tadi nih, masuk dia coba-coba, masuk dia dalam ke haram. Nah, gitu dia. Dicontohkan tadi seperti itu. Seperti penggembala tadi. Gembala dia coba-coba, dia dekat. Nah, mungkin itu saja rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah masalah hati kita perlu dibersihkan. Ya, dari sifat dengki, kotoran-kotoran, dosa-dosa dan lain sebagainya, suudzon, ya, karena itu bahaya sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itulah yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat dan menjadi iktibar dan kita amalkan sehari-hari. Akhirul kalam, astaghfirukum jami'an, mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.